Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-tammah wa sallallahu qa'imah ati Muhammad rasulullah. Muqama ma'ula rabbi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'allahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'da dzalik fa ya ibadallah
Usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tsumma qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil akhar wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati karena Allah. Alhamdulillah atas qadarullah dan inayahnya, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, baik yang mahdhah maupun yang amah, yang fardu maupun yang sunnah. Semoga semua yang kita laksanakan bisa menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam semoga Allah limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan juga kebahagiaan terus Allah limpahkan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Setelah khotib bertahmid, bersalawat dan berwasiat, maka pada kesempatan ini pula khotib ingin bersama-sama dengan jamaah untuk mengingat kembali perjalanan dakwah Rasulullah SAW ketika beliau di Mekah kemudian akhirnya hijrah. Sesuai dengan momennya, sekarang momen tahun baru Hijriah. Para hamba sekalian, perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Mekah tidak mudah karena begitu banyak halangan yang beliau hadapi, banyak halangan yang beliau harus sikapi, diganjal sana sini, juga Rasul dimusuhi oleh kalangan keluarganya sendiri, dan yang ini membuat kemudian para sahabat pada waktu itu yang masih jumlah sangat sedikit mengalami penderitaan yang cukup karena mereka disiksa, dipresit sedemikian rupa sehingga banyak sahabat yang kemudian mengalami siksaan bahkan sampai berujung kematian, seperti halnya Yasir dan istrinya Sumayyah. Para hamba sekalian, betapapun Rasulullah dijegal, diganjal dakwahnya, Nabi tidak putus asa, semangat terus berkobar-kobar karena dibantu juga oleh para sahabat yang setia, yang rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki, termasuk istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Berbagai macam cara mereka lakukan, dari mulai dengan cara yang sedang, sedikit keras banget, sampai sangat lunak, karena beliau menawarkan berbagai macam kebajikan pada Rasulullah SAW. Nabi dawati harta benda yang banyak, tapi Nabi menolak. Nabi tawari kekuasaan, Nabi pun tidak mau, karena memang misi Rasul bukan untuk menjadi penguasa, bukan untuk menegakkan dinasti, tapi untuk melaksanakan syariat. Nabi juga sempat ditawari tabib yang mereka pikir Nabi itu gila, apalagi itu Nabi tolak. Dan Rasulullah pun sempat ditawari untuk sama-sama beribadah di sembahan mereka, dan Nabi tolak dengan tegas sampai turun Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan, hai Nabi, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah,
Begitu juga kalian tidak akan pernah menyembah apa yang kami sembah. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini prinsip dalam dakwah, prinsip Islam dengan agamanya. Para hamba sekalian, jadi tidak ada toleran dalam masalah akidah. Kalaupun ada toleran dalam hal yang bersifat sosial masyarakat. Para hamba sekalian, tidak berhenti di situ. Ketika mereka kewalahan mengganjal dakwah Rasulullah, mereka kewalahan mengganggu dakwah Rasulullah SAW di berbagai macam sampai cara yang keras karena begitu banyak sahabat Nabi yang disiksa, seperti Bilal bin Rabah yang selain dipukuli, mereka juga menjemur Bilal bin Rabah padang pasir yang sangat panas, kemudian dengan batu yang sangat panas. Begitu juga dengan Khobab al-Arts yang kemudian mereka begitu luar biasa sadisnya menyiksa. Setiap beliau sedang menempa besi yang panas untuk dijadikan pedang-pedang pesanan mereka, justru mereka rebut, mereka ambil, kemudian ditempelkan di kepala Khobab, ditempelkan di dada Khobab, ditempelkan di perut Khobab, ditempelkan di punggung Khobab, sampai begitu kerasnya. Dan akhirnya datang ke Nabi Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa buat kami? Waktu itu Rasulullah SAW sedang beristirahat, tiduran di bayang-bayang Ka'bah dengan berbantalkan selendangnya. Apa kata Nabi? Kalian ini tergesa-gesa. Dulu ada umat-umat yang ketika mereka berdakwah memperjuangkan kebenaran sampai disiksa. Ada yang tanam separuh badan kemudian letakkan gergaji tengah kepalanya, kemudian gergaji sampai badan terbelah dua. Dulu ada umat-umat yang mereka disiksa dengan tali sisir besi-besi sampai kulitnya dan yang terkelupas tinggal tulang. Rasulullah, tapi walaupun beliau bilang seperti itu, rupanya juga ada doa yang tak terdengar oleh Khobab. Karena nyatanya orang-orang yang menyiksa Khobab termasuk adalah bekas majikannya. Itu setiap pagi sore selalu melonglong kayak orang kesakitan. Yang itu sembuhnya diamnya ketika dicos dengan besi panas. Ini para sekalian, gambaran betapa mereka sangat serius untuk menjegal, menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Tidak sampai di situ para sekalian. Mereka karena saking kewalahannya, karena laju dakwah Nabi tidak pernah ada tanda-tanda untuk berhenti, maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Kalau kita sekarang bilang balai pertemuan, namanya Darun Nadwah. Mereka musyawarah, yang akhirnya segitu banyaknya usulan-usulan untuk bagaimana cara menjegal dakwah Nabi. Akhir kesepakatannya adalah Muhammad harus tangkap hidup atau mati. Nah, dari sinilah para sekalian, akhirnya mereka mengumpulkan, mencari para pemuda pilih tanding siap untuk mengeksekusi Nabi. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah tentunya setelah Allah kasih tahu. Dan akhirnya Rasulullah SAW dengan strateginya, beliau mengajak mantunya waktu itu Ali untuk tidur di rumahnya. Kemudian juga memanggil Abu Bakar untuk menyiapkan segala sesuatu untuk perjalanan hijrah. Baik itu makanan, kendaraan, termasuk peta perjalanan yang harus ditempuh. Para sekalian, singkat cerita, kemudian disitulah ketika Rasulullah SAW mereka dikepung oleh para pemuda pilih tanding siap dengan pedang yang siap untuk membunuh Nabi ketika Nabi keluar. Tapi ternyata dengan qada Allah, mata-mata mereka tidak melihat ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Padahal mereka mengelilingi rumah Nabi, pagar betis. Ibaratnya jangankan onggokan manusia keluar, mungkin tikus keluar pun mereka tahu mestinya, bahkan mungkin kecoa keluar pun mereka tahu. Tapi dengan qada mereka tidak melihat, karena Nabi memang ada ikhtiar. Beliau mengambil segenggam pasir kemudian taburkan ke perkumpulan mereka itu, tengah-tengah mereka sambil membaca ayat Quran. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Para sekalian, akhirnya mereka kecewa di situ, kan ternyata yang mereka lihat dengan kepalanya mereka sendiri, mata kepala mereka sendiri ketika itu, yang sedang tidur ternyata bukan Rasul tapi adalah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka terus melakukan pengejaran sampai akhirnya ke Gua Sur. Pun mereka tidak mendapatkan Nabi, karena Allah melindungi Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar dari penglihatan mereka, dari kejaran mereka. Yang para kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat tumitnya sendiri, mereka bakal melihat kita.
Saking khawatirnya Abu Bakar kalau sampai mereka ngelihat tumit kemudian ngelihat Nabi maksudnya, sehingga Nabi akan dibunuh. Tapi apa kata Rasul? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, Allah bersama kita. Karena Allah mengirimkan pasukan yang tidak mereka lihat atau mereka tidak ketahui. Para sekalian, dan itulah awal mula kemudian disebut dengan peristiwa hijrah yang kemudian diikuti para sahabat yang lain. Ini adalah perjalanan dakwah yang sangat luar biasa, di mana dengan hijrah ini akhirnya Rasulullah SAW di Madinah terima oleh dua suku yang sangat besar, Aus dan Khazraj, dan rupanya mereka juga sudah sebagai besar masuk Islam, sehingga di situ kemudian Islam terus berkembang dan sampai hari ini Islam sampai masuk ke pelosok-pelosok negeri, ke lorong-lorong yang sempit, diterima oleh semua kalangan berkat perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah yang sangat luar biasa tadi. Dan kita semua hanya tinggal melanjutkan saja, tinggal menikmati. Yang membabat hutan ala Rasul dan para sahabat pada waktu itu terbawa sahabat bin Al-Walun, mereka berhadapan dengan para tokoh yang sangat begitu untuk musuh Nabi. Ibarat orang membabat hutan adalah orang yang berhadapan dengan macam-macam binatang buas, singa, ular, pohon besar sebagainya. Itulah Rasul dan para sahabat. Kita tinggal menikmati, dan untuk itu mari kita lanjutkan dakwah Rasulullah SAW dengan selalu meningkatkan kualitas hijrah kita. Itu hijrah yang secara hakikat adalah pada Allah dan Rasul. Seperti tadi saya kemukakan Quran surat An-Nisa ayat yang 100, di mana Allah berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, artinya hijrah dalam kebenaran, dari yang batil ke yang hak, dari yang bid'ah ke yang sunnah, ke yang khurafat ke yang syariat, dari perpecahan kepada al-jamaah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, niscaya akan dapatkan berbagai macam kebaikan, baik itu harta yang banyak maupun tanah yang luas. Wa may yakhruj min baiti, dan barang siapa yang keluar muhajirin Allah wa rasul, untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul. Berarti bukan berhijrah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keuntungan dunia, bukan hijrah untuk wanita, bukan hijrah untuk pria, bukan hijrah untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas dunia, harta benda, tidak. Apa kata Allah? Kemudian ternyata dalam perjalanan hijrahnya kematian menjumpainya, faqad waqa ajru Allah, maka sungguh pahalanya telah niscaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para hadis sekalian, hijrah tidak terhenti pada zaman Rasul saja, kecuali hijrah Mekah ke Madinah. Yang kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Enggak ada hijrah lagi memang setelah Fathul Mekah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah di tempat lain ke tempat yang lain, tempat yang tidak kondusif putusan syariat Islam kemudian ke tempat yang kondusif, itu ada satu keniscayaan. Atau hijrah amal, dari amal buruk ke amal yang baik. Ini juga suatu hal yang harus setiap saat kita lakukan. Inilah hakikat hijrah kepada Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas hijrah kita dari perkara-perkara yang kita tidak tahu menjadi kita yang tahu. Suatu yang kita lakukan dengan cara bodoh, kita tahu ilmunya. Dari yang hal-hal yang masih berbau khurafat ke yang syariat, harus kita tinggalkan. Itulah perkara hijrah yang sangat penting, karena hakikat hijrah pada Allah dan Rasul. Barakallahu lakum wa nafa'ni wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah kana wa lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum tutup dengan doa khutbah yang kedua ini, mari sama-sama dengarkan kembali sekedar kesimpulan apa yang disampaikan di khutbah yang pertama. Pertama, pada hakikat hijrah itu pada Allah dan Rasul. Hijrah dalam artian hijrah makan, hijrah tempat, itu sifatnya kondisional. Bila memang diperlukan. Kalau kita tinggal di suatu tempat di mana kita tidak bisa melaksanakan, itu harus wajib hijrah. Kalau kita masih tetap tinggal di situ, sementara kemudian dengan tetap di situnya kita sampai meninggalkan syariat dan kita mati, maka terancam matinya adalah mati
yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Seperti disebutkan Quran surat An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardul wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan oleh para malaikat, semua orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, mati dalam keadaan meninggalkan syariat, enggak sholat, enggak makil jilbab, mati dalam keadaan zolimi, termasuk dalam keadaan musyrik. Kemudian malaikat bertanya, dalam keadaan seperti apa dulu kamu diwafatkan? Mereka jawab, kami dalam keadaan tertindas sehingga kami tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Kalau kami melaksanakan, kami akan diintimidasi, ditekan oleh penguasa. Kemudian malaikat berkata, bukankah bumi Allah luas, maka kamu harus hijrah. Nah, barang siapa yang mati seperti itu, maka tempat tinggal di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, hijrah amal. Hijrah amal sifatnya adalah istimroriyatan, terus menerus, tidak ada mengenal suatu situasi dan kondisi, dari yang buruk ke yang baik, yang batil ke yang hak, yang bid'ah ke yang sunnah, terus dari alam firqah ke jamaah. Ini setiap saat harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, hijrah amil. Hijrah dari perbuatan yang orang berbuat buruk kepada orang berbuat baik. Artinya kita tidak boleh terus menemani, senang, guyup bersama orang-orang yang beramal salah. Walaupun kita mendapatkan kebaikan di situ, kita harus tinggalkan. Ini penting juga. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari sama-sama berdoa Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, ya Rahmanir Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Razzaq ya Fattah, ya Hayyu Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya awal-awalnya akhir akhirin, ya mujibas sa'ilin rahman rahimin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalkan madzim sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'sal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqal afafa wal ghina. Allahumma ahyil muslimina imamahum bi ijamatil muslimin subhanallah hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa faisin wa su'il munkar ya rabbal alamin. Allahumma ahyil muslimina fi Palestin hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su'il munkar ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.